Ikuti perjalanan Raja Sulaiman dalam kaya raya mencari pesugihan di Tanah Lot. Ya, mari. Bhagawan Narata di sini dengan misi penyebaran agama, dia tidak mau perang. Akhirnya dia hanya mengeluarkan saja kesaktiannya. Raja Sulaiman akan mencari dengan bantuan jin dari Raja Sulaiman di mana tempat aslinya sebelum Tanah Lot ini dipindahkan di sini. Setelah Raja Sulaiman mengikuti petunjuk dari jin Raja Sulaiman untuk menapatilas, memeriksa setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, bahkan menerjang ombak, melompati batu karang, ternyata tidak ditemukan. Halo, selamat siang para bosku semua. Semoga kesehatan kita, kesejahteraan kita, kebahagiaan kita tetap konstan untuk hari ini, untuk hari esok, dan untuk selamanya. Nah, bosku, dalam acara Raja Sulaiman Kaya Raya dalam Pesugihan kali ini, Raja Sulaiman ada di Tanah Lot. Tanah Lot di daerah Pulau Bali. Nah, banyak sejarah kenapa Tanah Lot ini banyak dikunjungi, karena Tanah Lot ini ada sejarahnya yang dimulai oleh Bhagawan Narata. Bhagawan Narata itu adalah seorang bagawan yang beragama Hindu Siwa dari Pulau Jawa. Nah, dia mengemban misi akan menyebarkan agama Hindu di Pulau Bali. Dulu di daerah sini, Tanah Lot ini dikuasai oleh seorang raja juga, tapi yang bersifat monoteisme. Monoteisme itu dia tidak punya agama, tapi cuma percaya adanya Tuhan. Nah, dengan kedatangan Bhagawan Narata tersebut, akhirnya terjadi agak sedikit konflik, tapi Bhagawan Narata tidak mau berperang. Dia lebih baik bermeditasi di sebuah laut. Nah, kenapa dia bermeditasi di sebuah laut? Dia melihat dengan mata batinnya, dengan kehebatan ilmunya, dengan ilmu spiritualnya, dia melihat bahwa di tengah sana ada sebuah sinar yang hebat, yang diyakininya sinar itu menurut agamanya tempat turunnya dewa-dewa, dewa baik yang ada di langit maupun dewa yang ada di bumi. Nah, disitulah akhirnya dia bermeditasi di tengah karang, ya, di tengah karang. Nah, Tanah Lot artinya karang yang ada di tengah laut. Nah, seperti itu nanti Raja Sulaiman tunjukkan juga di mana Bhagawan Narata saat itu bersemedi, karena dia persis di sinar biru tersebut. Ikuti perjalanan Raja Sulaiman dalam kaya raya mencari pesugihan di Tanah Lot. Ya, mari. Ya. Nah, sekarang Raja Sulaiman kira-kira tinggal selangkah lagi atau sejengkal lagi menuju ke Tanah Lot. Tanah Lot ada di pojokan sana itu pura Tanah Lot. Tanah Lot artinya batu karang yang ada di tengah laut. Nah, Raja Sulaiman akan segera menunjukkan kepada para bosku atau kepada siapa saja saudara bosku, baik yang ada di Bali maupun ada di pulau-pulau lainnya, kalau berkunjung ke Tanah Lot, sempatkan berdoa di titik yang nanti Raja Sulaiman tunjukkan, karena di titik itulah seperti yang Raja Sulaiman katakan, di situ terdapat dewa-dewa, baik yang ada dewa di langit maupun ada dewa di bumi. Tempat dulu Bhagawan Narata juga berdoa atau bersemadi di situ. Nah, Raja Sulaiman ingin segera menyampaikan kepada bosku berita gembira ini tentang hal kebaikan ini, karena Raja Sulaiman tetap meyakini bahwa berita kebaikan
tentang kabar baik harus segera ditebarkan kepada seluruh umat. Nah, yuk, Raja Sulman kepengen segera menunjukkan di mana titik birunya agar para bosku atau semuanya saja, baik Hindu maupun Buddha maupun Islam, agama yang lainnya, ini bebas, silakan berdoa di titik birunya itu seperti dulu yang pernah dibuat Samadhi sama Bhagawana Rata untuk menyebarkan agama Hindu di sini. Ya, mari. Nah, sekarang Raja Sulman sudah ada di pintu gerbang Gapura pertama. Kita akan turun menuju ke Tanah Lot. Nah, Raja Sulman akan sedikit bercerita tentang Tanah Lot lagi biar para bosku memahami sejarahnya. Jadi Tanah Lot itu adalah yang membuat adalah Bhagawani Rata. Bhagawani Rata itu siapa toh? Bhagawani Rata itu adalah umat Hindu Siwa yang ada di Jawa. Dia hidup di zaman kerajaan Majapahit di Brawijaya terakhir. Dia memang menjadi spiritual dari sang Raja Brawijaya terakhir tersebut. Nah, Bhagawani Rata karena Majapahit runtuh, Bhagawani Narata memohon izin kepada Brawijaya untuk menyebarkan agama Hindu di Pulau Bali. Nah, dia datang ke sini dengan panduan sebuah sinar yang diyakini tempat sinar itu tempat lalu lalangnya dewa-dewa yang ada di langit maupun di bumi untuk menyebar rahmat, untuk menyebar derita, untuk menyebar kemakmuran, bermacam-macam dewa yang memang harus pulang ke Sang Hyang Widi dalam bahasa Hindu, tapi kalau dengan bahasa kita harus pulang ke Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat dia datang ke sini, dia mendapat perlawanan dari seorang penguasa setempat. Nah, diajak bertanding lah itu Bhagawani Rata, tapi Bhagawani Rata datang ke sini dengan misi damai. Bhagawani Rata di sini dengan misi penyebaran agama. Dia tidak mau perang. Akhirnya dia hanya mengeluarkan saja kesaktiannya. Dia bersemedi di sebuah batu karang yang tadinya tidak menjorok. Batu karang ini akhirnya menjadi Tanah Lot sekarang. Tapi Tanah Lot yang sekarang itu menurut cerita, menurut mitosnya dari Bhagawani Rata, cerita dari Bhagawani Rata tidak ada di tengah karang, tiba-tiba tadinya dia di pinggir. Saat Bhagawani Rata semedi, dia berusaha mengeluarkan kesaktiannya, ilmu spiritualnya dengan memindahkan di mana tempatnya dia bersemadi ke tengah laut yang saat ini ada posisinya Tanah Lot itu. Nah, dengan begitu akhirnya penguasa daerah sini yang tadinya beragama monoteisme, artinya dia tidak punya agama tapi memang menyembah Tuhan, tahu bahwa ternyata Bhagawani Rata adalah sakti. Nah, memang disitulah sifatnya orang-orang Bali sekarang, bahwa dia menyelesaikan masalah, tidak ingin berperang, tidak ingin mencelakai satu sama lain. Dia bisa merangkul semuanya tapi tidak memukul. Mungkin itulah karakter dari orang-orang Bali sekarang yang bisa diturunkan atau diturunkan oleh sifatnya Bhagawani Rata. Kalau Bhagawani Rata mau dengan sekali sabda, "Hai penguasa, kamu di sini, kamu mati," pasti penguasa di sini yang menentang Bhagawani Rata akan segera mati. Tapi Bhagawani Rata tidak mau, dia lebih baik merangkul daripada memukul. Nah, seperti itu. Akhirnya dia cukup semedi di sebuah batu karang. Dengan kesaktiannya batu karang ini dipindahkan ke tengah laut. Nah, saat inilah menjadi objek Tanah Lot. Sana itu. Nah, di sana itu. Itulah yang tadinya saat saya sebenarnya bukan berada di sana, tapi di pinggir pantai. Tanah Lot sekarang luasnya adalah 36 are alias 3.600 meter. Di dalam Tanah Lot sana ada 6 pura. 6 pura ini atau 6 pura ini dengan fungsi masing-masing. Nah, di bawah Tanah Lot itu juga ada air suci.
yang dipercaya oleh masyarakat Bali. Siapapun yang mau berkunjung ke Tanah Lot atau ingin sembahyang di Tanah Lot disarankan untuk bersuci di tanah suci tersebut. Nah, ada satu mitos lagi ya, para bosku. Karena saat itu Tanah Lot harus dijaga kesuciannya, harus dijaga dari ini abad ke-16 ya bosku. Abad ke-16, artinya pada tahun 1600 tahun. Abad ke-16 terjadinya Tanah Lot ini. Seperti itu. Dibangun oleh Begawan Narata. Kita cerita tentang abad ke-16 yang lampau. Nah, saat Tanah Lot terbentuk, Begawan Narata membentengi Tanah Lot dengan ilmu gaibnya. Dia akhirnya melepas selendangnya, ikat pinggangnya, yang mungkin saat ini menjadi pakaian adat Bali, selendangnya ya, selendang itu. Nah, selendang itu dilepaskan ke pantai, ke laut oleh Begawan Narata sambil dikasih ajian, sambil dikasih mantra. Akhirnya selendang itu menjadi ular yang hitam putih. Nah, mitosnya saat ini di sana juga ada gua-gua kecil di bawah Tanah Lot itu, ada gua-gua kecil yang dihuni oleh ular yang berwarna ular putih. Itu katanya berasal dari selendangnya Begawan Narata, memang dikhususkan untuk menjaga Tanah Lot. Nah, oleh orang Hindu sekarang ini, orang Bali khususnya yang berjamaah di Tanah Lot, ular itu dikategorikan sebagai ular suci. Nah, satu itu. Kedua, Begawan Narata juga meninggalkan sebuah keris. Nah, keris itu juga ditancapkan di daerah Tanah Lot. Maaf Pak, seperti inilah yang dimaksud selendangnya. Nah, seperti yang dimaksud selendangnya Begawan Narata ini ya, itu yang dijadikan ular suci oleh Begawan Narata. Tapi ular itu berwarna hitam putih seperti selendangnya Begawan Narata. Seperti itu. Agak jeda tadi. Nah, bosku, nanti Raja Sulaiman akan tunjukkan sinar birunya, dan Raja Sulaiman akan tunjukkan di mana letak aslinya batu karang yang sebelum dipindahkan oleh Begawan Narata. Raja Sulaiman akan mengeluarkan jin-jin Raja Sulaiman untuk membantu melihat, mengamati, dan mencium baunya, dan merasakan getarannya, merasakan hawa mitosnya, agar Raja Sulaiman bisa ditunjukkan di mana dulu sebelum Tanah Lot tersebut dipindahkan. Tapi kalau tentang sinar biru yang dulu diikuti oleh Begawan Narata, Raja Sulaiman dengan sangat jelas dan gampang sudah bisa menunjukkan sinar birunya letaknya ada di mana. Nanti bosku akan langsung saya tunjukkan. Tapi sebelum itu Raja Sulaiman akan menunjukkan batu karang yang dipakai Begawan Narata untuk bersemadi sebelum dipindahkan ke tengah laut. Ya, mari lanjutkan. Om Swastiastu, Rahayu. Sekarang sudah ada di tengah-tengah area pinggir pantai bener, Tanah Lot, tinggal sejengkal saja ke sana.
Tapi Raja Soleman sesuai janji sama para bosku, para saudaraku, Raja Soleman akan mencari dulu bekas atau tempat awalnya secara mitos atau menurut mitos bahwa Tanah Lot sebenarnya tidak di sini posisi sejak awal. Karena kesaktian dari Nabagawanarata saja bisa dipindahkan ke sini untuk membuktikan kesaktiannya kepada penguasa yang ada saat ini yang saat itu di sini. Akhirnya dipindahkan ke sini. Nah, penguasa yang saat itu ketakutan merasa sakti bahwa Bagawanarata sakti, akhirnya dia menyerah dengan damai. Nah, Raja Soleman akan mencari dengan bantuan jin dari Raja Soleman di mana tempat aslinya sebelum Tanah Lot ini dipindahkan di sini. Begitu ya, Raja Soleman akan berusaha mencari ini mitos atau fakta bahwa Tanah Lot sebenarnya atau sebelumnya belum tidak berada di sini. Ya, ikuti Raja Soleman mencari bekas tanah atau tempat awal dari Tanah Lot itu berada sebelum dipindahkan oleh Bagawanarata. Kita penuh air. Raja Soleman astral, Raja Soleman ini tetap menutup mata. Raja Soleman hanya mengikuti arahan dari jin Raja Soleman yang telah Raja Soleman suruh untuk mencari jejak awal di mana berdirinya Tanah Lot sebelum dipindahkan ke sana.
Bosku, ternyata setelah Raja Sulaiman menelusuri setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, 2 langkah, 3 langkah, akhirnya sampai mentok ke pojokan pulau dari tanah lot tersebut, ternyata tidak ditemukan bekasnya awalnya di mana Bagawanarata memindahkan batu karang tersebut ke tempat yang tanah lot ada saat ini. Ternyata tidak diketemukan, bosku. Setelah Raja Sulaiman mengikuti petunjuk dari jin Raja Sulaiman untuk menapatilas, memeriksa setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, bahkan menerjang ombak, melompati batu karang, ternyata tidak ditemukan. Nah, tapi Raja Sulaiman tidak ingin menimbulkan fitnah. Bagaimana sebenarnya terjadi? Ini mitos atau fakta? Raja Sulaiman tidak mau berasumsi seperti itu. Lebih baik kita tetap berbaik sangka saja, berbaik sangka tentang mitos tersebut, ya tidak terjadi fitnah, atau karena memang keterbatasan ilmu yang dipakai oleh Raja Sulaiman untuk mencari batu karang tersebut, atau memang sebenarnya sejak awal tanah lot itu ada di posisinya sekarang, tapi Raja Sulaiman tidak mau berasumsi. Nah, ya sekarang langsung saja Raja Sulaiman akan menuju tanah lot untuk menunjukkan tempat di mana sinar biru itu ada kepada para bosku. Sempatkan bosku, nanti sudah temukan tempat itu bosku untuk berdoa di sana ketika ada di sini. Ya, lanjutkan. Sudah ada di sini nih, di lingkaran tersebut. Di lingkaran tersebut memang ternyata tidak di sana. Tidak di sana, tapi di sini nih ada bekas lingkaran. Siapapun bosku yang ke sini, usahakan untuk selalu berdoa di lingkaran tersebut. Memang Tuhan kita tidak memberi kesulitan, tetapi memberi kemudahan. Nah, silakan berdoa di sini. Bosku, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, atau beda keyakinan pun nggak masalah. Silakan berdoa di sini, lingkaran sini. Ini adalah titik biru yang menembus ke langit, tempat para malaikat di langit ataupun di bumi lalu lalang. Ini tempat untuk mencari kekayaan, selagus mencari kehormatan, selagus mencari derajat. Langsung di sini nih, selingkaran ini bosku. Silakan ke sini. Siapapun kalau berkunjung ke tanah lot, silakan ke sini berdoa untuk mencari kehormatan, mencari derajat tertinggi, mencari kekayaan. Seperti itu ya bosku ya. Raja Sulaiman akan berdoa sebentar. Telah Raja Sulaiman tunjukkan titik birunya. Tidak di sana, tapi di sini. Ya. Ya, di sini sangat hebat bosku. Cukup semikian karena memang hebat sekali para malaikat ada di sini. Ya, para dewa-dewa ada di sini. Mari. Oke.